Selamat siang semua. Salam sejahtera untuk kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang elektrokimia, permukaan dan antarmuka, adsorpsi, dan koloid. Namun sebelumnya, saya memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Garang, NIM 2019 510009. Program Studi Teknik Kimia. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah elektrokimia. Elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari aspek elektronik dari reaksi kimia. Elemen yang digunakan dalam reaksi elektrokimia dikarakterisasikan dengan banyaknya elektronik yang dimiliki. Elektrokimia secara umum terbagi dalam dua kelompok, yaitu sel galvani dan sel elektrolisis. Reaksi elektrokimia dapat berlangsung secara spontan, yaitu ketika dua elektroda yang direndam di dalam cairan elektrolit dihubungkan dengan untai listrik. Sel elektrokimia merupakan susunan dari suatu material konduktor listrik, yaitu katoda dan anoda, yang kemudian disebut dengan elektroda. Katoda adalah tempat berlangsungnya reaksi reduksi, sedangkan anoda itu sendiri adalah tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu merupakan reaksi yang dapat mempengaruhi bilangan oksidasi mengalami kenaikan, sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi yang dapat mempengaruhi bilangan oksidasi menjadi menurun. Sel elektrokimia terdapat dua jenis, yaitu yang pertama sel volta. Sel volta merupakan rangkaian sel yang dapat menghasilkan arus listrik karena terjadinya perubahan reaksi redoks. Singkatnya, sel volta mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Reaksi yang terjadi secara spontan. Yang kedua, sel elektrolisis merupakan sel yang menghasilkan reaksi redoks yang dikehendaki dengan menggunakan arus listrik. Singkatnya, sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Reaksi yang terjadi secara tidak spontan karena memerlukan arus listrik. Contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari, yaitu aki, baterai alkalin, baterai seng karbon, baterai merkuri, dan sedangkan sel elektrolisis juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah untuk proses penyepuhan, produksi aluminium, pemurnian logam, dan untuk menghilangkan karat. Yang kedua itu adalah permukaan dan antarmuka. Tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang yang diberikan sejajar dengan permukaan untuk mengimbangi tarikan ke dalam. Tegangan permukaan mempunyai satuan Dehn dan CGS. Tegangan antarmuka adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cair yang tidak bercampur, mempunyai satuan Dehn per cm. Tegangan antarmuka selalu lebih kecil daripada tegangan permukaan, karena dua fase cair yang membentuk suatu antarmuka adalah lebih besar bila suatu fase cair dan suatu fase gas berada bersama-sama. Jadi, bila cairan bercampur. Manfaat tegangan permukaan dalam bidang farmasi. Yang pertama, dalam mempengaruhi penyerapan obat pada bahan pembantu padat pada persediaan obat. Yang kedua, penetrasi molekul melalui membran biologis. Yang ketiga, pembentukan dan kestabilan emulsi dan dispersi partikel tidak larut dalam media cair untuk membentuk sendian suspensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan adalah yang pertama, jenis cairan, yang kedua suhu, yang ketiga adanya gas terlarut, yang keempat surfaktan, yang kelima konsentrasi zat terlarut. Ada beberapa metode dalam melakukan tegangan permukaan. Yang pertama, metode kenaikan kapiler. Tegangan permukaan diukur dengan melihat ketinggian air atau cairan yang naik melalui suatu kapiler. Yang kedua, metode tensiometer Dunoui. Metode cincin Dunoui bisa digunakan untuk mengukur tegangan permukaan ataupun tegangan antarmuka.
Prinsip dari alat ini adalah gaya yang diperlukan untuk melepaskan suatu cincin platina iridium yang diperlukan sebanding dengan tegangan permukaan atau tegangan antarmuka dari cairan tersebut. Penerapan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari antara lain: yang pertama, sabun cuci sengaja dibuat untuk mengurangi tegangan permukaan air sehingga dapat meningkatkan kemampuan air untuk membersihkan kotoran yang melekat pada pakaian. Yang kedua, mencuci pakaian dengan air hangat atau air panas lebih bersih karena dengan suhu yang tinggi tegangan permukaan akan semakin kecil dan kemampuan air untuk membasahi pakaian yang kotor lebih meningkat lagi. Alkohol dan antiseptik pada umumnya memiliki kemampuan untuk membunuh kuman dan mempunyai tegangan permukaan yang rendah sehingga dapat membasahi seluruh permukaan kulit yang luka. Gelembung yang dihasilkan oleh air sabun merupakan salah satu contoh adanya tegangan permukaan. Yang ketiga, adsorpsi. Adsorpsi adalah salah satu istilah dari sifat koloid, yaitu sebuah penyerapan zat terhadap zat lain. Hal ini disebabkan karena adanya gaya tarik molekul-molekul pada permukaan zat penyerap. Salah satu contoh proses yang memanfaatkan sifat adsorpsi yaitu seperti penjernihan air oleh tabas dan penyembuhan sakit perut menggunakan norit akibat bakteri patogen. Manfaat dan kegunaan adsorpsi. Adsorpsi memegang peranan penting dalam berbagai industri. Manfaat dan kegunaan adsorpsi telah dikenal manusia sejak zaman dahulu kala dan telah dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Berikut ini adalah beberapa contoh manfaat dan kegunaan adsorpsi dalam industri dan kehidupan manusia. Yang pertama, untuk menjernihkan air yang keruh, pemutihan gula pasir pada industri gula, pemurnian minyak kelapa sawit, pewarnaan serat wol, kapas, atau suteram, penggunaan norit untuk mengobati sakit perut, pembersihan dengan sabun, penyerapan humus oleh tanah liat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adsorpsi: yang pertama, macam adsorben; yang kedua, macam zat yang diadsorpsi; yang ketiga, luas permukaan adsorben; yang keempat, konsentrasi zat yang diadsorpsi; dan yang kelima, temperatur. Adsorpsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu adsorpsi fisika, yaitu proses interaksi antara adsorben dengan adsorban yang disebabkan oleh gaya van der Waals. Adsorpsi fisika terjadi jika daya tarik-menarik antara zat terlarut dengan adsorben lebih besar dari gaya tarik-menarik antara zat terlarut dengan pelarutnya. Karena gaya tarik-menarik yang lemah tersebut, maka zat yang terlarut akan diadsorpsi pada permukaan adsorben. Adsorpsi fisika biasanya terjadi pada temperatur rendah, sehingga keseimbangan antara permukaan solid dengan molekul fluida biasanya cepat tercapai dan bersifat reversibel. Yang kedua, adsorpsi kimia adalah reaksi yang terjadi antara zat padat dengan zat terlarut yang teradsorpsi. Adsorpsi ini bersifat spesifik dan melibatkan gaya dan kalor yang sama dengan panas reaksi kimia. Menurut Langmuir, molekul teradsorpsi ditahan pada permukaan oleh ikatan valensi yang tipenya sama dengan yang terjadi antara atom-atom dalam molekul. Ikatan kimia tersebut menyebabkan pada permukaan adsorben akan terbentuknya suatu lapisan film. Yang keempat, koloid. Koloid adalah satu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar secara merata di dalam zat lain. Ciri-cirinya: yang pertama, memiliki dua fase, keruh, antara homogen dengan heterogen. Diameter partikelnya yaitu 1 nm sampai dengan 100 nm. Yang kelima, tidak dapat disaring dengan penyaring biasanya, melainkan dengan penyaring ultra. Yang terakhir, tidak memisahkan jika didiamkan. Contohnya seperti susu, agar-agar, tinta,
sampo, awan, jeli, mentega, selai, santan, dan mayonnaise. Jenis-jenis koloid yang pertama sol. Fase terdispersinya saat padat dibedakan menjadi sol padat, medium pendispersinya saat padat, contohnya gelas berwarna dan intan hitam. Sol atau gel, medium pendispersi saat cair, contohnya sol emas, sol belerang, tinta cat. Aerosol, medium pendispersi gas, contohnya asap dan debu di udara. Emulsi, fase terdispersinya saat cair dibedakan menjadi emulsi padat, medium pendispersi saat padat, contohnya jeli, mutiara, dan opal. Emulsi, medium pendispersi saat cair, contohnya susu, santan, minyak ikan. Aerosol cair, medium pendispersi gas, contohnya kabut. Yang ketiga, busa atau buih. Fase terdispersi gas dibedakan menjadi buih, medium pendispersi saat cair, contohnya buih sabun dan krim kocok. Yang kedua, buih padat, medium pendispersi saat padat, contohnya batu apung dan karet busam. Baik, sekian penjelasan materi tentang elektrokimia, absorpsi, koloid, dan permukaan dan antarmuka dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.